Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu AYAM. Hal ini sudah penyataan ya teman-teman. Silakan dicek ya untuk di website IPO-nya atau di aplikasi sekuritas teman-teman sudah penyataan. Nah, silakan dicek ya berapa sih teman-teman dapat jatahnya. Nah, kalau saya ringkas dan dapat jatahnya gini teman-teman. Info penjataan IPO saham AYAM. Nah, dengan jumlah saham 8 juta lot, dengan jumlah antre pemesanan ditutup 35.000. Ini masuk ke papan pengembangan. Untuk pesan atas 100 juta mendapatkan 0,68%. Nah, ada juga berbeda, ada 62, ada 65 dan lain-lain. Untuk pesan bawah 99 juta yaitu 1,53%. Ada juga 152, ada juga 1,5 dan beragam ya teman-teman. Yang penting di bawah. Tapi kalau di 99 juta ini yaitu dapat 1,53%. Nah, jika pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot. Nah, itu dia teman-teman untuk IPO penjataan IPO saham AYAM ini. Kalau kita lihat sih lumayan menarik ya teman-temannya. Nah, dikarenakan jatah atasnya lebih kecil dibandingkan bawah, artinya ini pastinya Banda tuh dapatnya sedikit banyak. Pastinya banyak Banda beli di atas dibandingkan bawah. Nah, jadi kemungkinan besar bisa A teman. Tapi kita bahas saja log A ya teman-temannya. Nah, apalagi siang tadi itu ada berita ada MG masuk sekitar 800 miliar kalau nggak saya teman-temannya. Lumayan banyak banget ya teman-temannya. Padahal dana yang diperoleh untuk IPO aja sekitar 80 miliar teman-teman. Dia masuk aja 800 miliar. Nah, kalau misalkan dapatkan 0,65 atau 0,5 sekitar dia dapat itu 6 miliar teman-teman. Lumayan juga ya teman-temannya kalau dia sekali hantam bawah kena guyur. Dan perlu diingat juga ada IN teman-teman. IN biasanya pesan 1 triliun. Artinya ini saingan sama MG teman-teman. Jadi ada MG dan juga ada IN nantinya. Nah, kalau kita lihat seperti nanti saya bahas juga ya teman-temannya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu untuk trik ikut untuk AI ini, Upkai Hinan Sekuritas. Untuk di tahun 2022 menarik banget ya teman-temannya, kecuali papan akasasi 4 kali ALB. Untuk cabut 1 kali ALA, untuk Zata 3 kali ALA. Untuk pada 10%. Nah, untuk ISAP 4 kali ALB karena kan papan akasasi. Untuk di tahun 2023 untuk BIL ditutup 17%, untuk Suni kuning, untuk GTA 2 kali ALA. Nah, untuk yang warna kuning ini yaitu sendiriannya untuk IPO-nya. Untuk NK 4%, untuk AM 5 kali ALA, untuk F 7 kali ALA di papan akasasi saja masih bisa A ya teman-teman. Untuk Baby ditutup 9%. Untuk Koka kalau kita lihat sih 32%. Nah, yang akan saya bahas adalah Koka ini teman-teman. Koka sempat dia tapi AI kebuka. Nanti kita lihat ya teman-temannya. Oke, langsung saja teman-teman kita lihat dulu untuk Koka ini. Nah, kalau kita lihat sih Koka baru listing ya teman-temannya di bulan Oktober kemarin, di tanggal 11 Oktober. Nah, ini dia tahun 2023. Untuk underwriternya tuh ada 2, AI dan HD. Nah, kalau kita lihat sih di sini ya. Nah, kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Kalau kita lihat di tanggal 11 ya teman-temannya untuk listingnya. Nah, kita lihat di tanggal 11 siapa sih yang buang barang dikarenakan dia tidak kalah. Nah, kita lihat untuk lihatnya. Nah, ternyata si underwriternya sendiri yang jualan si HD. Ada IN juga. Nah, takutnya nanti IN juga masuk teman-teman di saham AYAM ini. Ada MG juga. Dan untuk AI kalau kita lihat sih nggak ada sama sekali ada temannya. Nah, kalau AI ini seperti ini retail ini teman-teman. Nah, jadi untuk underwriter AI itu tidak jualan dia teman-teman itu. Tapi harga saham Koka ini mau kegocap ya teman-teman, sempat juga kegocap ya teman-temannya, tapi diangkat lagi di ke atas. Nah, pada sesi pertama dia kalah, tapi A-nya kebongkar teman-teman. Pada saat open dia kalah, tanya berapa menit, kebongkar dia A-nya teman-teman. Teman-teman bisa cek untuk lihat untuk terikutnya di lab saya teman-temannya. Nah, silakan masuk ke channel saya, pilih lab. Nah, lalu pilih yang ini teman-teman. Nah, ada nama tuh Koka dan Lopi ini. Nah, silakan teman-teman tonton. Nah, kalau kita lihat ditontonnya teman-teman ya. Oke, saya bukan dulu ya teman-teman ya. Nah, kehilangan kesabaran karena website lemot. Saatnya beralih ke WordPress hosting dengan performa stabil dari Koka log A dia teman-teman, tapi bitnya tuh 407.000. Tidak besar banget teman-teman. Nah, kalau kita lihat, nah, ternyata kena guyur teman Kokanya. Nah, itu nggak lama banget nih teman-teman. Ternyata Koka diguyur. Kalau kita lihat sih dalam waktu 1 menit teman-teman. Nggak nyampe beberapa detik mungkin kena guyur dia teman Koka nih. Nah, apakah nanti untuk skenario seperti AYAM ini akan sama teman-teman? Bisa saja nanti terjadi teman-teman. Nah, kalau misalkan AYAM tidak kalah ya lebih baik kita lepas saja teman-teman. Kalau enggak ya seperti ini Koka ini.
malahan gocap dia teman ke bawah terus dia Koka ini. Nah, ayam ini kita tahu sendiri ya miliknya punya siapa ya. Nah, dan juga dia ini kan punya DPL ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya skenario nya. Nah, untuk penjatahan saja gak jauh beda teman-teman sama ayam ini. Nah, untuk Koka kan 7,1 juta lot, sedangkan untuk ayam 8 juta lot. Underweight-nya sama AI. Nah, kalau pesan atas dia 0,97% untuk Koka. Kalau untuk di ayam 0,08, untuk 99 itu 1,88. Kalau di ayam 1,53. Tapi untuk antai di Koka ini 28.000. Kalau di ayam 35.000. Jumlahnya aja agak beda sedikit. Kalau kita lihat sih tidak jauh beda teman-teman itu. Nah, jadi untuk skenario untuk saham ayam ini dipantau di hari pertama teman-teman. Meskipun ada MG, kita tetap juga pantau teman-teman. Takutnya nanti dia jualan juga teman-teman. Perlu diingat juga IN biasa tuh langsung dihantamnya teman-teman. Lihat saja seperti Bagas Semali pasti ada IN. Nah, IN kalau hantam pastinya MG juga jual juga dia teman-teman. Gak mungkin dia pasti nembok itu teman-teman. Kalau dia hutus pastinya dia gak dapat cuan banyak dari teman itu. Nah, jadi kita harus pantau. Misalkan tidak A-nya tidak kuat teman-teman dan ternyata lepas, lebih baik kita lepas saja teman-teman. IPC saja, yang penting cuan, jangan sakar teman-teman. Tapi saya dapat info untuk saham ini bisa digoreng teman-teman, jadi ayam goreng nantinya. Ya, semoga saja tidak jadi ayam gosong teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat kemungkinan bisa saja nanti ala teman-teman untuk ayam ini, apalagi listing sendirian. Terus juga untuk IPO lain belum ada muncul teman-teman. Untuk Sui saja nggak ada kabar sama sekali. Kemungkinan untuk ayam ini semoga saja Allah dan bagel teman-teman. Itu saja harapan kita. Ya, meskipun pengguna dana kurang menarik, terus juga policy agak kurang ya teman-temannya. Terus juga untuk penjualan juga ayam ini menurun ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada bandar yang angkatnya nggak ada masalah itu teman-teman. Semuanya itu ingat tergantung sama bandarnya, itu aja. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk Koka ini dia 32%. Dia sempat juga turunnya hampir ke bawah ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih untuk Koka ini untuk chartnya di sini ya. Nah, untuk low-nya saja di 135. Nah, sedangkan untuk harga IPO-nya 128. Artinya mau mendekati harga IPO, tapi diangkat lagi dia ke atas dan ditutup di zona hijau yaitu 32%. Apakah nanti untuk ayam ini akan sama? Ya, semoga saja tidak sama ya teman-temannya. Ya, seperti kita lihat seperti MSTI, IKPM, Elgas tidak ada Allah pada saat penutupan, malahan semuanya itu ditutup di zona hijau semua. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk ayam ini semoga saja Allah teman-teman. Biasa sih untuk harga 100 jangan banget nama tuh gagal. Biasa sih digoreng teman-teman. Ya, semoga saja harapan kita satu Allah. Kalau tidak Allah ya lebih baik kita take profit saja teman-teman. Yang penting cuan. Ya, meskipun nanti ada guyon ya, biasa sih kalau ada guyon sudah tidak baik lagi itu teman-teman. Biasanya baik sekali nama itu scalping teman-teman yang masuk nantinya itu. Ya, kalau harapan saya sih cuma satu, semoga kalah saja untuk ayam ini. Ya, kalau kita sih untuk penjataan saja agak lumayan banget teman-temannya dibanding untuk MSTI, Elgas dan IKPM kemarin. Nah ini, tapi untuk penjataannya agak jauh beda sama seperti Koka ini teman-teman. Saya harap untuk pergerakannya beda ya teman-teman. Dan juga perlu diingat ya, Koka ini ada underweight-nya HD yang jualan teman-teman itu. Kalau misalkan ada HD juga ya bahaya juga teman-teman, pasti jual juga. Nah, karena kan underweight-nya sendirian, nah ini kemungkinan besar bisa lock ala teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk lock ala seperti GTA ini bisa 3 kali ya teman-temannya, meskipun ketiga kalinya nggak lock ala, tapi dia bisa ditutup di zona hijau teman-teman. 2 kali ala aja juga sudah cukup teman-teman, itu aja. Jadi apakah teman-teman ada ikut untuk ayam ini? Kalau ada ikut ya selamat ya teman-temannya, semoga saja dikasih cuan. Itu aja harapan kita. Tetap pantau di market teman-teman. Nanti saya akan live ya teman-temannya di hari Kamis nanti untuk ayam ini. Mari kita saksikan dan kita lihat apakah nanti menjadi ayam goreng yaitu ayam crispy yang enak, apakah menjadi ayam gosong yang kurang enak teman-teman, jadi pahit ya. Mari kita lihat di hari Kamis nanti pada saat listing. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham ayam ini yang sudah penjataan. Apakah pada saat listing nanti akan jadi ayam goreng, apakah
jadi ayam gosong. Mari kita lihat. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video diskus saya. Oke, sekian dulu video diskus saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.